Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin. Saya dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang agribisnis. Akan tetapi, sebelum jauh saya menjelaskan tentang materi agribisnis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu agribisnis. Jadi, agribisnis adalah usaha-usaha yang dilakukan di bidang pertanian yang dimulai dari hulu sampai dengan hilir, yang dimulai dari penyediaan input sampai dengan menghasilkan output. Kata agribisnis pertama kali diungkapkan di Amerika Serikat pada tahun 1955. Pada tahun 1955, John Davis mengemukakan dalam makalahnya yang berjudul Boston Difference of Distribution. Menurut Arsyad, dalam Sekartawi menjelaskan tentang agribisnis adalah suatu kesatuan rangkaian kegiatan yang meliputi salah satu atau secara keseluruhan mata rantai produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan agribisnis. Banyak para ahli yang menjelaskan tentang agribisnis itu sendiri, akan tetapi dan kemudian pendapat para ahli tersebut sangatlah bervariasi. Akan tetapi dalam implementasinya sama. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya konsep agribisnis itu sendiri merupakan suatu kesatuan yang sangat utuh dan sangat padu, yaitu dimulai dari penyediaan input, sistem produksi, pengolahan hasil, sampai dengan pemasaran dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan erat dengan pertanian. Kemudian, berbicara tentang ruang lingkup agribisnis. Dari ruang lingkup agribisnis itu mencakup agribisnis sebagai ilmu dan agribisnis sebagai sistem. Agribisnis dikatakan sebagai ilmu karena kita dapat mempelajari ilmu-ilmu dalam pengambilan keputusan, seperti ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu sosial, ilmu komunikasi, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi tidak seperti apa yang kita bayangkan selama ini, apa yang kita pikirkan selama ini. Mungkin apa yang kita pikirkan selama ini seperti agribisnis itu hanya mempelajari bagaimana cara mencangkul, bagaimana cara pengolahan lahan, bagaimana cara pengolahan hasil-hasil pertanian. Akan tetapi dalam agribisnis itu sendiri banyak hal yang kita pelajari, banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti ilmu ekonomi, perbankan, dan akuntansi kita bisa dapatkan dalam jurusan juga agribisnis. Ilmu komunikasi, ilmu teknologi informasi, ilmu sosial, ilmu manajemen, riset operasional. Kita juga bisa pelajari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan masih banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam jurusan agribisnis itu sendiri. Kemudian, agribisnis juga dikatakan sebagai ilmu karena diharapkan dengan pendekatan ilmu dapat melakukan pembangunan di bidang pertanian. Dikatakan sebagai ilmu karena untuk kemudian melakukan perubahan untuk menciptakan sebuah sistem atau suatu upaya untuk memperhatikan secara keseluruhan sistem-sistem yang ada. Tidak hanya memperhatikan satu subsistem saja, akan tetapi kita juga bisa melihat seluruh subsistem yang ada, karena subsistem tersebut dapat saling berkaitan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Kemudian selanjutnya, agribisnis juga dikatakan sebagai sistem. Agribisnis dikatakan sebagai sistem
untuk melihat bahwa pertanian merupakan suatu unit bisnis yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pertanian juga kita bisa jadikan karena dalam sistem tersebut terdapat beberapa subsistem yang sangat berkaitan antara satu subsistem dengan yang lain. Jadi pertanian kita juga bisa menjadi seorang pembisnis. Agribisnis sebagai sistem. Agribisnis sebagai sistem terdapat 5 subsistem yang ada di dalamnya. Yang pertama, subsistem pengadaan atau penyaluran, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem pendukung. Subsistem pengadaan yaitu subsistem yang mengadakan barang-barang yang dilakukan untuk pengolahan pertanian, seperti misalnya pengolahan lahan, traktor, dan barang-barang lainnya. Kemudian subsistem usaha tani yaitu usaha-usaha yang memanfaatkan sumber daya alam yang menghasilkan pertanian, yang menghasilkan produk-produk pertanian. Selanjutnya subsistem pengolahan. Subsistem pengolahan adalah subsistem atau industri yang bergerak mengolah hasil-hasil pertanian, baik itu produk antara maupun produk akhir. Kemudian subsistem pemasaran yaitu subsistem yang memasarkan hasil-hasil pertanian tersebut, baik memasarkan yang langsung dari kebun atau pertanian atau memasarkan produk antara ataupun produk hasil. Kemudian subsistem pendukung. Subsistem pendukung berupa subsistem jasa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah potensi agribisnis itu sendiri. Jadi pendekatan dengan sistem agribisnis ini dapat memperbesar potensi pertanian karena dengan sistem agribisnis mampu memberikan nilai tambah terhadap hasil-hasil produksi pertanian dan mendorong efektivitas dan efisiensi usaha-usaha yang dilakoni di bidang pertanian. Kemudian kita ketahui bersama bahwa sistem agribisnis itu memiliki prinsip keterkaitan. Dengan adanya keterkaitan ini sehingga memberikan peluang untuk mobilisasi sumber daya seperti jasa angkut, jasa asuransi, pembiayaan, dan lain-lain sebagainya. Selain dari itu, potensi pertanian juga ini didukung oleh kegiatan pemerintah seperti pemanfaatan produk-produk pertanian dan seperti pemanfaatan pengembangan produk-produk pertanian, kemudian ekspor non-migas. Jadi keterlibatan pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam pengembangan pertanian itu sendiri. Baik, pada kesempatan ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.